Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST API. Di video sebelumnya kita sudah membuat proses get by ID. Kali ini kita akan membuat proses update. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita sudah memiliki project 15 sebelumnya. Saya sudah menduplikatnya menjadi project 16 REST API update. Kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Silakan teman-teman buka. Nah, ini project kita ya. Nah, di sini sebelum kita mulai, saya akan melakukan beberapa config ya. Saya akan menambahkan di sini jsconfig .json. Nah, config ini saya tambahkan tujuannya supaya autocomplete dari Visual Studio Code lebih bagus. Karena kita menggunakan S6 sebagai gaya ngoding kita ya. Jadi bukan menggunakan Common.js untuk importnya. Jadi kita definisikan supaya ketika kita melakukan coding, beberapa import kita lebih mudah dan terbaca dengan autocomplete. Ini saya tambahkan. Jadi teman-teman untuk kode ininya, config-nya bisa ambil file latihannya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin baca-baca terkait dengan dasar materinya untuk config, silahkan kunjungi visualstudiocode.com. Nah, visualstudio.com di sini ada jsconfig. Nanti linknya saya cantumkan juga di kolom deskripsi untuk teman-teman pelajari. Di sini dijelaskan lebih detail. Intinya kita menggunakan config ini supaya autocomplete-nya lebih mudah membaca file-file yang belum kita buka ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Sebelum kita memulai untuk menambahkan proses update, di video sebelumnya kita ada yang kurang sedikit ya. Ini yang kontak. Nah, sebelumnya kita add-nya itu hasil outputnya adalah array. Harusnya kalau misalkan get contact by ID ini outputnya adalah objek. Kita bisa coba dulu. Kita coba jalankan npm run dev. Saya coba jalankan dulu ya. Dan teman-teman bisa coba buka lagi. Nah, di sini ada get by ID-nya ya. Nah, di sini get contact by ID. Misalkan ini. Kita coba ambil. Di sini kita membutuhkan token. Saya akan login dulu ya. Ini ada login. Kita kirimkan. Ini saya akan copy, kemudian saya akan tambahkan di outnya ini ya, barrier tokennya. Saya akan paste ke sini, kemudian saya akan send. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita mendapatkan format array. Nah, secara ketentuan biasanya kalau misalkan get by ID kita mendapatkannya udah satu objek, bukan berbentuk array seperti ini. Jadi harus kita perbaiki. Nah, cara untuk memperbaikinya teman-teman bisa dengan menambahkan indeks ke 0 di sini seperti ini. Ini kalau misalkan kita ambil lagi, ini sudah menjadi objek ya, bukan array. Ataupun teman-teman bisa juga dengan mengubah query-nya. Ini kan outputnya kontak. Nah, cara mengambilnya kita bukan find all lagi, tapi kita gunakan find one. Nah, di sini ada find one. Saya akan pilih salah satu aja, tapi saya merekomendasikan menggunakan yang find one ini ya, supaya lebih rapih untuk codingnya. Ini kita simpan. Nah, kita bisa jalankan lagi. Sini ada error. Nah, ini teman-teman bisa lihat sekarang sudah menjadi objek outputnya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menambahkan lagi untuk routernya ya, routernya kontak router. Nah, kita akan duplikat ini. Kita akan tambahkan di sini metodenya adalah put. Nah, supaya menimpa. Kemudian kontak, ininya kontak, dan kita juga membutuhkan ID di sini ya. Kemudian kita juga harus menambahkan untuk tokennya ya. Nah, dan kita akan tambahkan di sini update kontak. Kita akan tambahkan di sini metodenya update kontak. Nah, update kontak ini belum ada ya metodenya, kita harus tambahkan. Kita akan tambahkan ke sini.
Oke, kita save. Ini harusnya error karena belum ada update kontak ini. Kita buka lagi yang kontak controllernya. Kita tambahkan di bagian bawah di sini sebuah konstanta kontak controller. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah asinkronus. Nah, asinkronusnya ini nanti ada request, respond, next. Saya akan coba tutup dulu ya, seperti ini. Kemudian kita akan panggil dulu ke sini supaya tidak error. Kita save. Nah, dia sudah tidak error ya. Nah, kita tinggal menambahkan di bagian dalamnya ini. Nah, di bagian dalam kita akan tambahkan pertama transaction. Sebelum kita tambahkan transaction supaya tidak lupa, kita akan panggil dulu try catch seperti ini. Kemudian kita juga akan kirimkan errornya sama dengan yang di atas ya, kita menggunakan next. Oke, kita tambahkan di bagian atas ini untuk transaction, karena update ini kan kita akan mengupdate secara langsung antara kontak dan juga addressnya. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang gagal, harusnya di rollback supaya data-data yang tidak terintegrasi tidak berubah. Dan kalau misalkan satu yang gagal, yang lain juga tidak boleh berubah. Kita buat dulu sebuah konstanta untuk transactionnya. Kita akan buat sebuah T. Ini kita akan white. Kita akan ambil dari sequelize. Ini sequelize, kemudian kita akan ambil transaction. Nah, seperti ini ya. Nah, T ini belum dipakai, kita akan tambahkan. Pertama, kita buat sebuah variabel untuk menampung list dari error. Nah, list error ini kita buat array ya. Kemudian kita akan buat juga sebuah konstanta untuk ID. ID ini kita akan ambil dari parsing user ya. Request, kemudian kita akan ambil param, kemudian kita ambil ID. Ini harus sama dengan yang di sini. Kalau di sini menulisnya ID, maka di sini juga kita tulisnya ID. Kalau misalkan code, maka di sini juga harus code ya. Oke, kemudian kita akan definisikan untuk kontak kiriman dari body ya. Request dot body. Nah, kita akan ambil isi dari bodinya. Oke, kemudian kita akan tambahkan di sini siapkan data. Nah, kita akan buat dulu untuk menampung address. Address ini kita akan tampung karena dia berupa array. Kita buatkan juga penampungnya adalah array. Kita akan cek jika is exist. Nah, yang kita cek di sini adalah kontak yang dari atas itu ya. Kemudian kita cek addressnya. Nah, addressesnya ada nggak? Kalau misalkan ada, baru kita akan tampung. Nah, kita akan gunakan for each ya di sini, karena kan bisa jadi dia lebih dari satu kok addressnya ya. Kita akan gunakan kontak. Nah, kontak, kemudian address, kemudian kita akan lakukan for each. Nah, for each-nya kita boleh dengan item ataupun elemen ya. Nah, kita akan delete. Nah, yang mau kita delete ini item, kalau enggak saya ganti dengan elemen ya. Elemen ini ya. Di sini baru kita definisikan elemen, kemudian kita akan delete address ID-nya. Kita pertama akan address. Ini address ID, teman-teman bisa lihat dari model ya. Di sini ada address, kemudian di sini ada address ID. Ini akan kita hapus address ID, karena kalau misalkan tidak kita hapus dia akan menjadi error ya. Kemudian kita akan delete juga untuk kontak ID-nya ya. Elemen kontak ID. Nah, setelah dihapus baru kita akan masukkan ke dalam address push elemen. Elemennya kita masukkan ke dalam address yang ini. Nanti baru kita akan proses ke selanjutnya.
Nah, setelah itu kita akan hapus data yang tidak digunakan. Data address array-nya ya, karena tidak bisa memproses array. Data yang digunakan karena address-nya sudah ditampung di array ini ya. Nah, dan yang tidak digunakan di objeknya kita akan delete juga. Kalau tidak delete dia akan error. Array tidak bisa diproses. Nah, kita akan delete kontak, address, boleh seperti ini ataupun kita menggunakan simbol array juga bisa ya. Kita akan delete kontak ID. Ini juga kita hapus. Oke, kemudian kita akan buat validasi ya. Kita buat sebuah konstanta. Misalkan valid kontak. Ini kontak yang harus diisi ketika dia melakukan update, wajib ada ya, nggak boleh kosong. Ini first name-nya ini harus ada. Ini yang kita akan buat require ya. Oke, kemudian setelah ini kita akan bersihkan kontak dan validasi. Di sini kita akan buat sebuah tadi kan kontak kita gunakan di sini ya. Kita akan tampung kembali. Kontak ini kita akan isi kembali dengan data yang sudah bersih. Kita akan gunakan white. Kita akan gunakan data valid. Kemudian kita akan masukkan valid kontak dan kontaknya. Jadi kontak yang dimasukkan ke sini, kontak yang masih belum difilter dan dibersihkan. Nah, yang menampung selanjutnya ini sudah dibersihkan. Jadi menggunakan variabel yang sama. Nah, setelah kita dapatkan, sekarang kita akan tambahkan ke dalam list error. Karena errornya kan bisa jadi address juga ada yang error ya. Masukkan error dalam list. Nah, ini kita tinggal masukkan lst error. Ini kita akan push. Nah, kita akan push kontak message. Kita akan tambahkan. Sekarang kita tambahkan untuk validasi address. Kita tambahkan di sini validasi address. Nah, validasi address kita akan gunakan pertama kita akan definisikan detail ya. DTL ini dari detail, maksudnya address ya. Kita akan gunakan white. Kita akan gunakan promise. Kita gunakan all. Di sini kita akan mengambil address yang tadi kita gunakan tampungan sini ya sementara. Nah, kita akan lakukan cek di sini. Kita akan gunakan map. Nah, kita akan map addressnya. Kita gunakan asinkronus, nanti jadi item. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta address clear, misalkan ini sudah dibersihkan ya. Nah, kita akan white dari data valid. Nah, data validnya ini kita akan isi ya untuk syarat kevalidannya. Kita akan tambahkan di sini address tipenya, ini harus diisi dan juga jalan harus diisi. Jadi kan kalau misalkan kita membuat sebuah buku tamu alamat ya, harusnya tipenya ini ada ya. Bisa jadi alamat rumah, alamat kantor atau alamat teman. Nah, kemudian nama jalannya misalkan jalan apa ini harus diisi. Nah, selainnya ini boleh dikosongkan. Oke, kemudian kita baru akan masukkan itemnya ke sini yang akan di validasi ya dan di clean. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini list errornya. Ketika kita sudah mengembalikan data, maka kita akan mendapatkan errornya. Kalau misalkan ada, kita masukkan ke dalam list error supaya nanti bergabung dengan error sebelumnya. Gabungan ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi return untuk address clearnya, data yang sudah dibersihkan. Di return kan, nanti returnnya akan masuk ke DTL ini. Oke, sekarang kita akan cek ya, kita save dulu. Nah, di sini kita akan cek jika ada error. Jika ada error, kita akan kirimkan pesan errornya. Di sini kita akan cek jika lst error. Nah,
Nah, jika list error list ini memiliki komponen namanya length ya. Kita akan cek lengthnya ini lebih dari 0, array-nya ini ada isinya lah. Maka kita akan lakukan pengecekan di sini. Jika ada isinya, nah, kita akan await dan kita akan rollback ya. Nah, kita akan rollback. Tadi kan kita buat transaction. Kemudian kita tambahkan di sini return ya. Kita jangan lupa ini harus ada return supaya dia tidak melangkah ke proses selanjutnya. Dia langsung return di sini dan yang selanjutnya akan di skip ya. Return kita kasih 400, kemudian kita tambahkan list errornya. Kemudian untuk update kontaknya ini gagal, kita kirimkan kontak yang menyebabkan gagal yang mana aja ke user supaya lebih jelas ya. Oke, ini kalau misalkan dia ada error. Kemudian kita akan cek. Nah, kalau misalkan tidak ada error, maka kita akan lakukan update data kontak. Nah, data kontaknya baru kita akan update. Kita buat sebuah konstanta result misalkan ya, result update. Misalkan APD ya. Result update kita akan await. Yang mau kita update adalah kontak. Kemudian kita update. Nah, yang kita update di sini misalkan ini ya. Kita gunakan kontak dot data. Yang mau kita update datanya ya. Nah, kontak ini kan kita dapatkan dari sini ya. Kontak. Nah, ini dari sini. Jadi hasil pengembalian proses. Kalau misalkan pengembalian ada dua, ada message dan juga ada data. Yang kita pakai adalah datanya yang kita update ya. Nah, kita akan tambahkan di sini untuk where. Kita tambahkan di sini where-nya kontak ID. Kita ambil ID-nya dari yang diparsing user juga ke sini. Kemudian kita tambahkan transaction. Supaya ketika ada update yang gagal, ini akan di rollback semuanya. Oke, setelah ini kita update, kita akan hapus untuk address-nya dan kita input ulang dengan data yang baru. Sebenarnya teman-teman mau update juga boleh kalau misalkan ID-nya itu dikirimkan. Tadi sudah kita hapus, saya akan hapus seluruh alamatnya dan kita insert ulang. Resikonya mungkin nanti increment datanya akan ID-nya berbeda ya dan bertambah terus. Tapi ini yang paling pendek menurut saya ya. Saya akan menggunakan hapus dulu. Ini kita akan hapus address, bukan update ya. Kita akan hapus dulu. Hapus address yang lama. Kita akan hapus dulu di sini. Kita buat sebuah konstanta address delete. Nah, address delete kita akan menggunakan destroy ya. Kita akan await. Kita gunakan object address. Kemudian kita akan destroy. Sini kita tambahkan where ya. Yang kita gunakan di sini kontak ID. Kemudian kita tambahkan juga transaction kalau misalkan ada error. Dia bisa di rollback ya. Nah, kita sekarang akan lakukan insert lagi. Nah, buat address baru. Nah, address barunya kita insert ulang. Kita akan buat sebuah konstanta insert address. Nah, address ini kita akan await dari sebuah promise. Nah, kita akan gunakan promise all. Nah, promise all ini nanti kita akan ambil dari detail yang tadi udah dibersihkan ya. Kemudian kita akan map. Nah, map ini kita akan buat sebuah asynchronous item. Nah, item ini nanti akan jadi sebuah metode ya. Nah, di sini ya. Jadi kita akan map. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta result misalkan ya. Result ini kita akan tambahkan await, kemudian addressnya kita akan insert ya, address. Kemudian kita akan create
Nah, yang kita create di sini ini saya turunkan aja ya supaya lebih terlihat. Ini saya geser sedikit. Nah, ini saya akan tambahkan titik 3 item dan kontak ID-nya. Nah, karena kita membutuhkan ID. Kemudian kita juga harus menambahkan transaction ya, supaya kalau jika terjadi error, ini akan di rollback. Kita akan save. Nah, ini kita akan returnkan resultnya supaya hasil dari insertnya nanti kita bisa dapatkan di sini insert addressnya. Oke, sekarang kita akan cek nih hasil insertnya. Ada nggak hasil insertnya? Kita akan cek jika tidak ada proses update-nya ini tidak ada, atau tidak ada insertnya. Insertnya ya yang ini ya. Insert, oh kurang N-nya ini. Insert address. Nah, insert addressnya ini gagal, maka kita akan rollback ya. Nah, kita akan gunakan white transactionnya kita rollback, kemudian kita akan returnkan. Ini harus ya supaya tidak ke proses selanjutnya. Ini 400, kemudian JSON ke kontak not found, kemudian update gagal, dan ini kita akan kirimkan kontak data. Nah, kalau misalkan ini semuanya berhasil, nah ini kan kondisi sampai sini. Kita akan cek di sini. Jika semua berhasil, kita akan commit ya. Kita akan white t dot commit supaya semuanya disimpan ke database. Nah, kemudian kita akan kembalikan hasil. Kembalikan info hasil. Nah, kita akan returnkan. Nah, ini 200, kemudian kita kirimkan datanya ya. Nah, kita akan kirimkan di sini kontak update successful misalkan. Kemudian kita datanya kita kirimkan, ada data kontak, kemudian address. Supaya nanti kita bisa lihat. Nah, ini addressnya kita akan samakan dengan nama dari output yang biasa kita buat ya, addresses. Nah, ini ya. Jadi ini harusnya sama dengan yang di awal tadi. Nah, ini harus sama ya. Supaya kita konsisten untuk addressesnya. Kalau yang untuk menampung boleh berbeda. Oke, ini kalau misalkan berhasil. Nah, kalau misalkan gagal, jangan lupa ini juga harus kita white dan kita rollback supaya proses penyimpanannya tidak dilakukan. Nah, ini delete address-nya. Address delete-nya ini tidak masuk. Kita tambahkan di sini. Nah, ini supaya dia juga address delete-nya masuk ya. Oke, kita akan save. Nah, kita akan buka lagi. Ini sudah jalan ya, tidak ada error. Teman-teman bisa buka lagi standar kliennya. Kemudian saya akan membuka untuk put. Nah, teman-teman tinggal tambahkan. Tadi kan untuk route-nya kita menggunakan API, kontak, kemudian ID metodenya put. Nah, update. Nah, kita gunakan put, kemudian API, kontak, kemudian ID-nya. Nah, kita akan cari dulu nih. Pertama kita harus login dulu. Oke. Kita login, kita akan ambil by ID ya. Karena ID-nya saya nggak hafal juga. Kita akan tambahkan ke sini, kemudian kita akan send. Nah, di sini ada kontak ID-nya 7 ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan 7 misalkan ya. Ini ada contoh datanya, teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Ini sengaja saya siapkan supaya tidak terlalu lama. Nah, ini sebenarnya saya copy dari sini ya. Nah, copy dari sini, kemudian saya simpan ke sini. Ini bisa kita coba send. Nah, ini membutuhkan token. Kita bisa ambil lagi dari hasil login ke sini. Kita copy, kemudian kita tambahkan di out-nya sini. Kita tambahkan. Kita akan send.
cannot tidak membaca ID ya. Di sini adanya RS ya, respon, harus hanya request ya, ini ID-nya. Jadi tidak terdefinisi. Kita akan save lagi. Nah, kemudian kita akan coba kirimkan lagi di sini. Kita send. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau misalkan kita ubah, misalkan ini ada XX-nya ya. Kita kirimkan, nah X-nya cuma 1. Teman-teman bisa cek juga di database-nya. Tinggal dibuka, kemudian di sini ada API development, kemudian di sini ada address. Tinggal dibuka aja. Nah, di sini X-nya ada ya. Ini adalah address yang kita update. Kalau misalkan teman-teman mau coba lagi, X-nya kita hilangkan. Misalkan ya, kita update, kemudian kita coba jalankan, ini udah kosong. Berarti proses dari update kita sudah berhasil. Oke, untuk update kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.